Apa nih yang melatar belakangi kronologisnya sehingga Ustadz Ahmad ini ditangkap polisi ini? Gimana ceritanya? Iya, itu ada petugas dari Cyber Baris Krim Mabes Polri Langsung dari Mabes Polri. menjemput paksa. Langsung dari Mabes Polri ya? Ya, bahasa lainnya menangkap gitu, menangkap saya gitu. Ya saya jalani karena mereka punya kewenangan dan saya berkeyakinan kalau apa yang saya perjuangkan tidak masalah, dan secara hukum saya juga sudah kalkulasi. Setiap saya menulis, saya sudah kalkulasi secara hukum ini tidak akan masuk delik hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali bersama saya Kang Abdul di channel AK Channel. Tak asing lagi sudah bersama saya nih seorang yang luar biasa, terkenal di mana-mana, tulisannya juga begitu viral, banyak di mana-mana. Nah, beliau adalah Ustadz Ahmad Hozinuddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Itu waktu saya ngisi training biasanya begitu dulu, anak-anak SMA. Anak SD pun begitu Ustadz. Ketika saya mengisi anak-anak SD ya. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustadz Ahmad. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, cukup serius juga ini, yaitu tentang khilafah dan demokrasi. Ya. Saya perhatikan Ustadz Ahmad ini sangat produktif sekali. Sehari bisa 3-4 artikel tulisan yang Ustadz tulis, luar biasa. Dan di artikel itu pun Ustadz Ahmad mencantumkan diri sebagai seorang advokat dan tak ragu pejuang khilafah. Apa yang bisa melatar belakangi itu semua, Ustadz Ahmad? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Abdul. Ya, sama-sama. Untuk sekian kalinya kita bincang-bincang lagi nih di AK Channel, tapi dengan Kang Abdul sebagai hostnya ini. Subhanallah. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu ada satu ormas yang dicabut BHP-nya. Saya sebut saja HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Saya adalah salah satu orang yang aktif di ormas tersebut, begitu. Jadi Ustadz tidak ragu ya menyebutkan diri sebagai pejuang khilafah. Ya, jadi saat itu ketika dicabut BHP-nya, dalihnya diantaranya adalah bahwa perjuangan Hizbut Tahrir yang memperjuangkan khilafah itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, gitu loh. Sehingga dicabut BHP HTI begitu. Dianggap bertentangan dengan Pancasila, UUD 45. Padahal ada partai yang ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila, bahkan Eka Sila dengan gotong royong, aman saja tuh. Jadi saya melihat ini harus dilawan gitu. Nggak boleh ada ajaran Islam yang dikriminalisasi dengan cara apa, dialienasi, diasingkan gitu loh. Berarti khilafah itu ajaran Islam, Ustaz? Iya, jadi kan orang kemudian setelah itu takut ngomong khilafah, takut nanti jangan-jangan saya akan di HTI-kan gitu. Bahkan ada kawan-kawan HTI itu dulu dalam tanda petik dihindari oleh beberapa tokoh karena dianggap memperjuangkan khilafah gitu. Nah, saya tidak mau. Maka saya tetap konsisten nulis dan saya tegas, saya katakan saya pejuang khilafah. Memangnya kalau saya berjuang khilafah apa masalahnya? Terus secara hukum tidak melanggar hukum, secara syariat justru itu kewajiban yang agung. Bahwa ada perbedaan pandangan itu hal yang lain. Selama ini saja NU sama Muhammadiyah beda kunut dengan tidak kunut aja nggak ada masalah. Iya, betul. Nah, ini masalah khilafah kenapa kok dipersoalkan gitu? Kalaupun Anda misalkan tidak percaya khilafah itu wajib, ya nggak ada masalah juga gitu. Tetapi Anda yang tidak percaya khilafah wajib, ya tidak boleh juga mempersoalkan orang yang memperjuangkan khilafah, yang meyakini khilafah adalah kewajiban yang agung, sebagaimana Al-Quran juga memerintahkan diterapkan, dan diterapkan Al-Quran tidak mungkin bisa tanpa adanya institusi yang menerapkan Al-Quran, dan institusi adalah negara, dan negara tadi bukan kerajaan, bukan monarki konstitusional, bukan kekaisaran, ya harus khilafah. Jadi latar belakangnya adalah saya ingin mengadvokasi khilafah gitu loh, mengadvokasi ajaran Islam yang agung gitu. Ada kawan saya sesama rekan sejawat advokat namanya Bung Chandra Purna Irawan. Ya, saya kenal. Jadi beliau itu berulang kali surat Muhammad ayat berapa saya lupa itu berulang kali mengatakan, mengutip ayat tadi untuk ikhirah perjuangannya.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, saya ya kan termotivasi dengan ayat ini. Masya Allah. Untuk membela khilafah ajaran Islam tadi, menolong khilafah dalam tanda petik ya. Walaupun kan ajaran Islam tidak ditolong pun tetap saja akan tegak begitu. Cuma persoalannya kita ingin menjadi bagian dari hamba Allah yang Allah telah beri taklif syariah, pembebanan hukum kepada kita untuk berjuang, untuk berdakwah, untuk mengadvokasi sesuai, apalagi sejalan dengan profesi saya sebagai seorang advokat begitu. Jadi saya ingin membubuhkan latar belakang sebagai pejuang khilafah itu agar publik paham, oh khilafah itu tidak ada masalah. Menulis dengan atas nama khilafah juga tidak ada masalah. Berbicara tentang khilafah juga tidak ada masalah. Memperjuangkan khilafah juga tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah rejim yang korup, ya, yang tidak bisa menangani pandemi, yang banyak bohong, yang disebut the king of lip service, yang disebut dengan juara umum, tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Itu yang melatar belakangnya. Jadi saya itu tidak ridho kalau ajaran agama saya, agama kita, yakni khilafah, ajaran agama Islam dipersoalkan. Betul. Lawang ada ajaran agama lain, misalkan hari raya Nyepi, tidak dipersoalkan, padahal ketika hari raya Nyepi itu kan bandara harus tutup, coba. Orang kan jadi susah itu. Tapi nggak ada yang mempersoalkan. Sekarang khilafah ajaran Islam, kenapa dipersoalkan? Kenapa itu ya? Itulah yang menjadi latar belakang. Jadi kalau ditulisan itu kan paling nggak, kalau nggak atas nama sastrawan politik atau advokat, aktivis pejuang khilafah. Ada lagi satu, aktivis gerakan Islam. Aktivis gerakan Islam. Jadi begitu latar belakangnya. Baik, Ustadz Ahmad, dalam perjalanan Ustadz Ahmad, saya dapat info nih, Ustadz Ahmad pernah ditangkap. Apakah karena tadi atau apa nih yang melatar belakangi kronologisnya sehingga Ustadz Ahmad ini ditangkap polisi ini? Gimana ceritanya? Iya, sekira 1,5 tahun yang lalu lah. Ya pandemi awal-awal. Ini kan pandemi udah hampir 2 tahunan ya. Hampir 2 tahun. Ya memang pukul 3.30 dini hari, hari Jumat. 3.3 dini hari. Tanggalnya saya malah lupa. Itu ada petugas dari Dit Cyber, Bareskrim Mabes Polri. Langsung dari Mabes Polri. Menjemput paksa. Langsung dari Mabes Polri ya. Ya, bahasa lainnya menangkap gitu. Menangkap saya gitu. Ya saya jalani karena mereka punya kewenangan dan saya berkeyakinan kalau apa yang saya perjuangkan tidak masalah, dan secara hukum saya juga sudah kalkulasi. Setiap saya menulis, saya sudah kalkulasi secara hukum ini tidak akan masuk delik hukum. Loh, saya kan advokat, saya paham mana yang masuk unsur pidana, mana yang tidak masuk unsur pidana. Sehingga setiap tulisan saya sudah saya pertimbangkan ini tidak melanggar delik hukum. Kalau berbeda pandangan biasa, bahwa ada orang yang nggak setuju biasa, bahkan ada orang yang marah dengan tulisan saya biasa saja. Biasa gitu saja. Persoalannya apakah tulisan itu melanggar hukum atau tidak? Nah, saya pastikan tidak. Jadi ceritanya itu ada 5 tulisan waktu itu saya kutip dari Nasruddin Johar. Nah, ini kan tokoh legendaris ini. Betul, saat itu diantaranya adalah tulisan tentang khilafah yang viral di TV One. Saat itu kan kalau nggak salah ada kebijakan Kemenak yang menghapus, merubah kurikulum, diantaranya menghapus sejarah terkait khilafah. Fikih terkait khilafah juga dihapus gitu. Itu ya. Kemudian ada liputan dari TV One yang memberikan penjelasan khilafah itu dengan baik. Justru definisi khilafah ala TV One itu menarik. Nah, itu yang saya kutip, saya taruh di Facebook saya begitu. Dan ada juga persoalan tentang bantuan kepada NU yang dikomplain oleh ketua PBNU ketika itu. Kiai Said Agil Sirot komplain kepada pemerintah, katanya mau kasih bantuan 1 triliun atau berapa kok nggak cair-cair. Nah, kemudian diklarifikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa sudah cair kepada pondok pesantren yang terafiliasi dengan NU gitu. Nah, saya tulis ulang sampai ketika termasuk masalah SBY. Jadi kan dulu ada korupsi Jiwasraya kan dilakukan audit. Jiwasraya itu yang paling banyak rugi itu kan di tahun 2019 menjelang Pilpres itu. Betul. Nah, audit oleh BPK ditarik sampai 2014. Nyasarlah di periodenya SBY. SBY marah ketika itu, diklarifikasi oleh juru bicara SBY ketika itu. Siapa saya lupa namanya. Dan saya kutip pertanyaan. Kemudian saya bikin saya kemudian kutip pertanyaan itu di dalam tulisan Nasruddin Johar tadi, saya edarkan ulang. SBY melawan, ya wajar kan SBY melawan. Ini yang makan nangka siapa kok getahnya dibuang ke periode SBY begitu. Nah, saya dianggap mengedarkan hoax, berita bohong. Waktu saya komplain, saya kirim surat ke Kapolri. Kapolri saat itu masih Pak Idam Aziz ya, belum yang sekarang. Saya komplainnya begini, yang dianggap bohong itu konten yang mana? Nah, betul, ini menarik.
apakah definisi khilafah yang saya kutip dari TV One itu keliru gitu? Faktanya TV One memang ada. Yang kedua, apakah berita tentang PBNU komplain tentang bantuan 1 triliun itu keliru? Faktanya itu beredar di mana-mana. Dan saya kejar, PBNU sudah diperiksa belum sebagai saksi? Nah, betul itu. Kan kalau ada 2 berita, satu dianggap bohong, berarti kan harus ada pembandingnya dong. Katakanlah apa yang saya kutip di dalam tulisan Nasruddin Johar tadi yang saya sebarkan itu bohong. Betul. Tentang Pak Said Agil, tentang Sri Mulyani, tentang SBY, tentang Presiden Jokowi juga itu waktu itu. Harusnya kan ini harus diperiksa. Pak Jokowi diperiksa, Pak SBY diperiksa, ya kan? Kemudian Sri Mulyani diperiksa, NU diperiksa, baru ke saya. Baru ke Ustadz ya. Misalkan nih saya bilang harga kambing 5 juta. Dianggap bohong. Harus ditanya dong tukang kambing, berapa harga yang benar? Cuma 2 juta. Oh, bohong ente gitu. Lah ini nggak pernah diperiksa. Nah, waktu itu penyidik bilang, oh nanti ada tim lain. Nah, saya yakin nggak diperiksa. Tapi qadarullah sampai jam berapa itu saya dilepas. Pertama saya yakin ini adalah hanya kriminalisasi. Uji nyali saja. Uji nyali. Dan saya juga marah sama penyidik waktu itu. Kok saya bisa diperlakukan seperti ini? Saya kan advokat. Saya bisa dipanggil. Kenapa langsung ditangkap? Begitu. Tapi kita tahu lah, ini kan rezim yang memang zalim. Saya juga bersyukur dilindungi oleh Allah. Nah, dan saya juga ingin mengingatkan kepada aktivis pengemban dakwah yang lainnya bahwa kalau Allah sudah melindungi kita, tidak akan ada makhluk apapun yang bisa menyakiti kita. Tidak rezim, tidak juga corona begitu. Maka yang penting buat kita itu adalah benar-benar ikhlas, sungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Allah. Dan memang itu waktu itu karena khilafahnya salah satunya. Baik, berarti karena dan saat itu kan memang khilafah itu lagi seru-serunya lagi hot-hotnya ya, lagi seru-serunya. Pasca pembubaran pencabutan BHP HTI waktu itu. Berarti salah satunya adalah tulisan tentang khilafah tersebut ya. Ustaz Ahmad ya, berkaitan dengan khilafah ya. Sebetulnya khilafah itu apa sih? Ini menjadi ilmu juga nih untuk saya dan juga untuk pemirsa semua. Baik pemirsa, agar tidak hanya versi rezim misalkan khilafah itu anti Pancasila, anti NKRI, merusak, memecah belah, dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Kita kembali kepada definisi dulu. Cek aja di Google, di Wikipedia, tulis khilafah, tambahi Wikipedia, enter. Nah, nanti muncul tuh definisi Wikipedia itu cukup fair. Ya. Tapi kalau mau mengkaji ya beli kitabnya Imam Al-Mawardi, beli kitabnya Syekh Taqiyuddin Adabani, atau ngaji kepada orang yang paham khilafah, bukan ngaji kepada orang yang membenci khilafah, yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya, kita mau mempelajari cara bikin cendol. Kok larinya ke tukang pempek, nggak nyambung. Apalagi orang yang muntah-muntah kalau denger cendol, dia pasti nggak mau ngajari orang cendol aja muntah-muntah gitu. Jadi itu. Jadi khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam di dalam negara dan mengemban misi dakwah Islam ke seluruh penjuru negara. Jadi fungsi khilafah itu adalah satu, menerapkan Islam, yang kedua mengemban dakwah Islam. Jadi kalau negara tadi menerapkan Islam secara kafah tentu ya, secara komprehensif, dan kedua negara tadi mengemban dakwah Islam, ya itulah khilafah. Hari ini apakah ada negara yang mengemban dakwah Islam? Ya nggak ada. Yang menerapkan Islam ya nggak ada. Makanya hari ini memang tidak ada khilafah. Kalau ditanya prototipe contohnya seperti apa? Ya belum ada. Hari ini. Tapi kalau masa yang lampau ada nggak? Ada sejarahnya. Ya tadi kekhilafan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai ke Turki Utsmani. Sampai pada tahun 1924 itu diruntuhkan kekhilafan kaum muslimin yang terakhir yang berpusat di Turki. Jadi itu khilafah itu adalah ajaran Islam yang di sana punya fungsi dua. Satu, menerapkan syariat Islam, yang kedua mengemban dakwah ke seluruh penjuru alam. Apa hikmah penerapan syariat Islam? Ya, menerapkan syariat Islam itu dalam rangka untuk memenuhi maslahat ya, kemaslahatan hidup manusia. Ada kemaslahatan yang berkaitan dengan al-hajatud dawiyah kan, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Itu Islam jaga, syariat Islam jaga. Yang kedua ada maslahatan berkaitan dengan penyaluran ghorizatul tadayun, naluri beragama. Nah, Islam menyalurkan agar benar. Kalau menyembah itu ya harus menyembah Allah, jangan menyembah pohon, jangan menyembah patung. Masa kita manusia berakal malah milih nyembah patung, menyembah pohon? Ya menyembah itu ya menyembah Allah, Zat yang Maha Satu. Jangan menyembah yang banyak gitu. Kalau banyak ya
Ya nggak ada bedanya dengan kholik dengan makhluknya gitu. Betul, betul. Yang kedua, untuk memenuhi ghoridatun na'u. Manusia itu punya karakteristik dasar, dia melestarikan jenis. Maka untuk melestarikan jenis itu ada kesukaan lawan jenis. Maka Islam mengatur dengan syariat tadi. Ada lembaga perkawinan, ada lembaga untuk mengatur masalah hadona, ada lembaga yang mengatur masalah hak nafkah keluarga, tanggung jawab suami, bagaimana hukum waris dan sebagainya. Itu Islam mengatur. Kalau nggak ada Islam bingung kita. Iya. Dulu sebelum ada hukum waris, Islam mewajibkan seorang itu berwasiat. Tapi setelah turun hukum waris, wasiat itu menjadi sunnah saja, nggak wajib. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki meninggal, hartanya itu sudah ada mekanisme pendistribusiannya begitu. Kalau sebelumnya belum ada ayat-ayat tentang waris kan bingung nih, di kemana ini harta? Maka berwasiat begitu. Nah, kemudian ghorizatul na'u, ghorizatul baqo. Nah, manusia itu kan punya naluri kepemimpinan, betul. Ingin menguasai. Nah, Islam mengatur kemudian menyalurkannya untuk dalam rangka meriayah gitu. Jadi dalam Islam baqo, kebanggaan seorang pemimpin kalau bisa melihat rakyatnya bisa makan, bisa ibadah, sehat. Itu dia bangga, bukan justru dia bangga kalau dia punya private jet, punya rumah, punya pulau. Keliru, kebanggaan yang keliru. Maka Islam tidak menghilangkan kebanggaan bako ya, naluri yang ada dalam manusia, tapi menyalurkan sesuai dengan koridor syariat. Masya Allah. Dan khilafah tadi menerapkannya dalam aspek bernegaranya begitu, bukan dalam aspek private-nya, bernegaranya. Termasuk menjaga kerakusan manusia. Coba kalau ghorizatul baqo itu kan semua pengen dikuasai, semua pengen dimiliki, tambang dimiliki, nggak dimakan juga itu tambang, tapi semua dikuasai, semua dimiliki, rumah di mana-mana dimiliki, tapi tidak dimanfaatkan. Nah kalau dalam Islam diatur juga kepemilikan tadi, ada al-milkiyatul amah, itu milik publik, barang-barang nggak boleh dikuasai individu, ada milkiyatul fardiyah, milik private, milik pribadi, boleh. Kita misalkan boleh punya HP, boleh pola mobil, boleh punya rumah, tapi nggak boleh punya tambang freeport, nggak boleh. Freeport juga haram gitu loh. Punya tambang dalam Islam. Oh, haram itu, nggak boleh. Sekarang gini, ada orang luar negeri datang ke Indonesia, bawa bibit duren. Nah, beli tanah di kita, ke desa, dia nanam duren, tumbuh, kemudian berbuah, kemudian dia klaim, ini duren saya. Orang lain nggak boleh masuk ke sini, sah nggak? Sah. Orang dia udah nanam duren, dia tanah juga beli, bukan dalam penyolong. Iya kan? Karena duren itu juga kepemilikan individu. Lah dia datang nggak bawa biji emas, nggak beli tanah emas, nggak nanam, nggak nyirami, tahu-tahu cuman bawa alat untuk ngeruk emas. Dia bilang ini emas gua. Orang lain nggak boleh ikut. Zolim nggak itu? Zolim banget ini. Nah, dalam Islam nggak boleh. Ada harta yang hakikatnya tidak bisa dimiliki oleh individu. Sungai, laut, walaupun kaya raya, dalam Islam nggak boleh beli sungai. Ini sungai gua, laut gua, pulau gua, hutan gua. Nah, dalam sistem kapitalisme itu dibolehkan asal ada duit. Makanya ada hak penguasaan hutan, HPH. Makanya banyak sekarang kan 5.000 hektar lebih dikuasai oleh cukong-cukong. Hutan yang 5.000 juta, 5 juta hektar. Hutan kawasan kita dikuasai oleh para cukong-cukong. Nah, ini yang dalam Islam tidak boleh. Itu yang menyebabkan harta itu hanya beredar di kalangan elit. Ini yang disebut dengan para kapitalis. Kalau dalam Islam dengan sistem khilafah itu harta itu didistribusikan. Nah, itu juga fungsi khilafah itu. Sehingga hak orang yang lemah itu tetap terpenuhi. Sehingga orang yang mau kaya boleh, bukan dilarang, tapi ini loh sektornya. Lu mau kaya boleh, tapi di sektor private. Silahkan dagang di pasar kaya raya boleh. Silahkan jualan mobil kaya raya boleh. Silahkan jualan HP kaya raya boleh. Silahkan bertani kaya raya boleh. Tapi kalau lu mau kaya ngambil tambang hutan, tambang itu hak milik publik, menguasai kanal-kanal itu hukumnya milik publik, itu diharamkan. Dan hari ini kan ketidakseimbangan ekonomi, terjadinya kezaliman kepada orang yang lemah itu kan karena tadi sumber-sumber produksi, sumber ekonomi yang gede ini dikuasai oleh segelintir orang elit tadi. Masya Allah ya, begitu sempurna, paripurna dan komprehensifnya ya tentang Islam, salah satunya khilafah ini. Dan tidak ada mengerikannya sama sekali mendengar penjelasannya dari Ustadz Ahmad tentang khilafah ini mengancam NKRI lah, persatuan kesatuan lah gitu. Dan memang rasanya tidak cukup kalau di video yang singkat ini kita membahas tentang khilafah ini. Berseri lah, nanti kita sambung lagi ya. Kita sambung ke pembahasan berikutnya. Namun saat terakhir
berkaitan dengan khilafah dan demokrasi yang saat ini diterapkan di Indonesia. Jika ini dibandingkan, nah, di mana letak perbedaan antara khilafah dengan demokrasi? Karena banyak orang juga yang bilang demokrasi ini sesuai Islam. Islami. Islami. Gitu ya. Demokrasi kan musyawarah. Nah, ya. Nah, apakah ada perbedaannya? Apakah benar-benar Islami sesuai dengan Islam atau seperti apa ini, Ustaz? Ya, yang perlu kita catat. Dan ini juga bukan catatan kita. Ini adalah keyakinan seluruh bangsa di dunia bahwa di dalam demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Poin 1, kedaulatan di tangan rakyat. Dalam kaidah bahasa Arab disebut as-siyadah lil ummah. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sementara dalam Islam as-siyadah lis syar'i. Kedaulatan ada di tangan syariat. Artinya perintah, larangan, wajib, haram dan seterusnya itu bukan kewenangan rakyat, baik langsung ataupun melalui wakilnya. Dalam demokrasi kan undang-undang dibuat oleh rakyat, karena rakyat nggak bisa ngumpul bareng, tunjuklah wakilnya di DPR. Nah, DPR itu yang kemudian membuat undang-undang. Undang-undang itu kan perintah dan larangan, ada wajib, ada sunnah, ada mandub, itu kan di DPR digodongnya. Dalam Islam nggak boleh, harus diambil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan di dalam Al-Quran kalau dikatakan wahalla wallahu bai'a wa harrama riba, udah jelas, nggak bisa diutak-atik oleh kedaulatan rakyat. Kalau sekarang orang DPR menghalalkan riba, undang-undang perbankan kan menghalalkan riba. Nah itu jadi yang pertama yang beda, dan ini sangat krusial adalah di dalam Islam kedaulatan, hak untuk membuat hukum, memerintah dan melarang itu adalah Allah di syariat. Bagaimana fungsi negara? Negara itu hanya mengistimbat, menggali hukum dan menerapkannya, bukan membuat. Apa bedanya itu? Kalau membuat mirip-mirip soalnya kayaknya. Kalau membuat kita punya kewenangan untuk mengatur sendiri. Kalau mengistimbat sudah ada bahan, kita gali, kita buat. Bahannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah, itu mengistimbat. Dan muncul kebijakan negara diadopsi. Tapi kalau dalam sistem demokrasi ini Al-Quran dan As-Sunnah dibuang. Nggak peduli. Makanya orang-orang legislator di Senayan itu ketika membahas rancangan undang-undang, dia nggak pernah baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau tafsir Fidlalail, atau tafsir macam-macam. Enggak, karena memang nggak dipakai gitu. Yang dipakai hanya otaknya. Dan ketika menggunakan hukum hawa nafsu itu, akhirnya yang punya kedaulatan sebenarnya adalah kapital, duit. Karena pada akhirnya produk legislasi itu sangat dipengaruhi siapa yang bisa wani biro. Berarti nah, kepentingan kapitalis. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu berarti tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Ada, sesuai, tapi teorinya doang. Praktiknya adalah dari, oleh, dan untuk para kapital. Nah, karena undang-undang, contohnya undang-undang tentang Omnibus Law. Rakyat menolak nggak? Menolak banget. Nah, kalau kedaulatan rakyat kan harusnya dibatalkan ini. Harusnya itu. Batal nggak undang-undang itu? Enggak. Nah, berarti siapa yang punya kedaulatan? Kang Adul mulai itu manggut-manggut. Itu satu. Yang kedua, di dalam sistem demokrasi memang ada cara mengambil keputusan ya. Dan rata-rata semuanya keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Yang mayoritas itu yang benar. Lalu dalam Islam ukuran untuk memutus perkara itu bukan dengan mayoritas. Pertama dilihat persoalannya dulu. Kalau dia yang dibahas berkaitan dengan hukum syara, itu yang diambil bukan pendapat mayoritas, tapi kuatul dalil. Jadi misal. Al-Qur'annya apa, hadisnya sahih enggak. Nah itu misalkan tentang hukum jual beli dengan tanggungan begitu. Itu hukumnya bagaimana? Oh boleh gitu. Nah, boleh dasarnya dalil. Kalau ada 1000 orang bilang haram ya nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan yang kedua, hukum ini berkaitan dengan keahlian, misalkan masalah pandemi gitu ya. Pandemi itu ada atau tidak, ya ambil ahlinya, jangan dengarkan suara yang nggak jelas begitu. Yang ketiga tentang mana yang paling maslahat untuk diambil didahulukan. Ini hal yang teknis, baru bisa suara mayoritas. Misalkan dalam Islam itu pernah Rasulullah mengambil suara mayoritas untuk memutuskan sebuah persoalan. Persoalan itu adalah Madinah diserang, kan saat itu, dan Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Saat itu ada 2 pendapat. Sahabat senior meminta menunggu pasukan musuh untuk masuk ke Madinah baru kita lawan. Sahabat-sahabat yang muda, yang semangat, yang girohnya pokoknya pengen jihad. Jadi kelamaan ya Rasulullah, kita song-song mereka di Bukit Uhud itu loh. Akhirnya mayoritas itu
diambil oleh Rasulullah, bangsa Bukit Uhud. Walaupun akhirnya kalah ya. Cuman kekalahan itu kan bukan karena suara mayoritas itu. Waktu itu kekalahannya karena tidak taat pada instruksi komandan, yakni dari Rasulullah. Nah, pasukan pemanah ini sudah apa ya? Terkesima dengan dunia ini. Musuh belum benar-benar kalah, cuma ditinggal pergi, dia udah turun. Padahal Rasulullah bilang, kamu pasukan pemanah jangan turun sebelum ada instruksi. Buru-buru dibokong oleh lawan. Waktu itu lawan masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu belum masuk Islam. Masya Allah. Jadi di dalam Islam ada pembedaan. Kalau dia berkaitan hukum syara dikembalikan ke kuwatud dalil. Kalau dia berkaitan dengan keahlian dikembalikan pada ahlinya. Yang ketiga, kalau dia berkaitan dengan hal yang teknis yang sifatnya demi kemaslahatan bersama, itu bisa diambil suara mayoritas. Kalau dalam demokrasi suara mayoritas, suara rakyat, suara Tuhan. Ya, malah mengganti suara Allah. Allah dikalahkan sama suara rakyat. Riba, kata Allah kan, kalau bang, kata demokrasi halal, yang penting enak gitu. Gitu. Masya Allah. Pemirsa AK Channel, ini perbincangan kita kali ini benar-benar daging semua isinya ya. Banyak sekali pencerahan-pencerahan kita yang baru kita dapat barangkali berkaitan dengan khilafah, berkaitan dengan ajaran Islam yang sangat sempurna ini, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang bernegara pun diatur semua oleh Islam. Masya Allah. Pemirsa, tetap terus saksikan AK Channel karena kami akan terus menayangkan, menyiarkan up to date berita ataupun informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pada sama-sama Ustadz Ahmad Hajinuddin, barakallah. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang antum berikan kepada saya dan juga pada pemirsa. Semoga menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, jangan lupa untuk senantiasa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.